Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Irni Novita dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Sahabat inovasi, madu sangat berguna bagi tubuh, apalagi pada masa pandemi COVID pada saat ini. Bisa untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan juga karena zat yang terkandung dalam madu itu dapat juga memberikan efek yang lebih kepada tubuh kita. Berbicara mengenai madu, telah hadir di studio podcast kami Ibu Yuniarta Nancy, sarjana hukum, dengan inovasinya budidaya madu kelanceng di pekarangan rumah. Apa sih madu kelanceng ini dan bagaimana cara membudidayakannya di rumah? Langsung saja kita sapa Ibu Yuniarta. Selamat datang Ibu Yuniarta di acara kami One Day Innovation. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya ingin selalu baik. Alhamdulillah selalu baik ya. Baik. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara mengenai madu ya Bu ya, terkhusus lagi madu kelanceng. Apa sih yang melatar belakang Ibu tertarik untuk mengelola atau membudidayakan madu kelanceng ini? Latar belakang saya membudidayakan madu ini karena ya kita memang di keluarga itu membutuhkan madu terus. Anak saya itu yang sulung penderita bocor jantung. Jadi dia harus mendapatkan asupan-asupan yang alami. Dan kedua anak saya itu menderita alergi obat. Jadi memang sejak kecil saya tidak membiasakan mereka untuk mengkonsumsi obat kimia. Jadi kita menggunakan obat-obat yang dari alami, daun-daunan, terutama madu. Jadi madu ini sangat baik untuk menjaga kondisi tubuh, walau bukan hanya sakit tapi untuk menjaga kebugaran tubuh kita sehari-hari. Betul. Nah, kenapa dengan madu kelanceng sih Bu? Apa sih yang ciri khas atau kelebihan si madu kelanceng ini? Madu kelanceng ini berbeda dengan madu yang biasa kita kenal. Dapat dari hutan gitu ya? Yang dari hutan itu kan ada sengatnya. Kita takut kalau mendengar madu pasti kita ada rasa Lebah. takut, minumnya suka, tapi dengar tawonnya kita takut karena bisa membuat kita bengkak-bengkak. Kalau madu kelanceng itu tidak ada sengatnya. Jadi dia dalam lebah kondisi tapi tidak ada. Iya, lebah, tapi tidak ada sengat. Jadi bisa kita pegang begini bisa. Jadi aman untuk kita pelihara di sekeliling rumah kita, walaupun halamannya yang kecil bisa kita untuk konsumsi keluarga ya, bukan untuk skala produksi untuk penjualan. Kalau itu. Nah, Ibu mendapatkan istilahnya bibitnya si lebah ini dari mana, Bu? Saya memesan dengan orang dari daerah-daerah karena lebah ini jenisnya ini Trigona itama. Betul. Itu bersarang di dalam batang kayu. Bedanya lebah apis yang yang bersengat itu kan sarang lebahnya di luar kayu, di besar potong gitu ya. kayak gitu ya. Jadi hasilnya juga banyak itu. Kalau lebah kelanceng mau dia lepicep, Thoracea, Trigona itama itu di dalam. Jadi dia ada corong. Tempat lorong dia masuk. Begitu. Nah, itu kan adanya di hutan-hutan besar. Jadi kita pesen sama orang di daerah-daerah sehingga yang sudah ada koloninya dibuat topping di atasnya. Kotak kayak gitu. Jadi lebahnya kalau sudah di dalam sudah penuh, dia naik ke atas. Di atas itulah kita bisa buka, langsung kelihatan ada kantong-kantong madunya. Begitu.
Dalam hal apa ya lebah ini kan tergantung kepada, sari-sari bunga gitu Ya. ya. Apakah ada bunga-bunga khas yang berbeda dengan, lebah yang ada sengatnya istilahnya Ya. dengan si lebah si kelanceng ini? Semua lebah itu membutuhkan makanan berupa nektar dan polen. Mhm, Yang jadi madu itu nektar, kalau mhm, polen untuk cadangan makanannya. cadangan makanan. Kalau lebah ini menurut, penelitian dari teman-teman itu terbangnya 1 kilometer. Mhm, Tapi karena kita ini, ingin memproduksi lebih banyak lagi, jadi di sekeliling tempat tinggal itu kita tanam bunga-bunga, jadi siap mmm, saji namanya tuh. gitu Dan ya. tetangga-tetangga juga saya merasa mengucapkan terima kasih karena memelihara tanaman, bunga-bunga yang tidak sengaja itu menyiapkan pakan untuk lebah Lebah kami. gitu ya. Kalau tanaman-tanamannya itu kita bisa memelihara bunga matahari, dia Mhm, suka. Atau, bunga air mata mhm, pengantin, bunga pacar air itu juga suka. mhm, Jadi kadang-kadang bunga rumput. Jadi kan lebih bagus sekali Bu memelihara lebah ini mhm, karena tidak ada pengeluaran. Nah, mhm. kita bisa menatangkan hobi, jadi menanam bunga, bisa menanam buah-buahan, tidak ada, kos kita untuk membeli pakan seperti kita memelihara ternak yang lain. Nah, dalam hal apa namanya, bahan baku untuk si lebahnya gitu kan, Mhm, dia kan harusnya, mencari makan bunga-bunga. Nah, itu kan iya, dalam radius lebih kurang 1 kilometer heeh, lah ya. Nah, apakah, Ibu juga mengajak tetangga-tetangga? Tadi kan mungkin ada tetangga yang sebelah-sebelah rumah, tapi kan mungkin tidak akan mencukupi untuk, iya. pakannya si lebah kelanceng. Nah, untuk dalam meyakinkan kita dalam radius 1 kilometer ini dia punya makanan, itu bagaimana, Bu? Itulah, kalau kita memelihara lebah kelanceng ini juga tergantung dengan vegetasi. Kalau Mmm. misalnya sangat tidak ada lagi makanan, dia akan pindah, Pindah, bubar bubar bubar. koloninya. Jadi, di kami, di Kelurahan Kenten itu, Banyuasin, itu kan, penghasil karet. Iya, Itu betul. karet juga diperlukan untuk yang getah-getahan, misalnya Betul. pohon pokok batang apa, mangga. Jadi Mhm, kita pangkas apa, tokek-tokek kayak mhm, gitu mhm, sehingga keluar getahnya. Itu mhm. berfungsi untuk membuat sarang. Nah, Mmm, jadi kalau kita perhatikan lingkungan kita, teman-teman, tetangga, dan kita sendiri yang wajib itu mhm, bisa menanam bunga, pohon-pohonan, atau kita perhatikan lingkungan sekitar kita itu masih banyak, mhm. tanaman-tanaman liar, misalnya area perkebunan, pekuburan, Mhm, misalnya kan sering atau banyak iya betul. sekolahan, itu semuanya bisa kita untuk ada peluang kita memelihara lebah kelanceng ini di Mhm, lingkungan mhm, ke rumah kita. mhm. Tetapi soal hasil itu tergantung vegetasi. Mmm, Semakin banyak tanaman bunga, misalnya ada rumpun pisang, itu kan bunga pisang banyak betul. tuh. Nah, jadi, belimbing. Jadi kalau banyak bunga, banyak nektar, banyak polen, banyak resin untuk sarangnya, otomatis koloni cepat berkembang, hasil lebahnya juga Lebih lebih banyak, banyak. betul. Nah, dalam hal apa ya namanya, pemeliharaan gitu kan, kalau misalnya nih kita pelihara sapi mungkin pagi-pagi kita menggembala gitu ya ke padang Iya, rumput gitu, nanti dia, mhm, sore kita giring masuk ke mhm. kandang. Nah ini, apakah perlakuannya sama? Dia pagi-pagi kita suruh keluar-keluar gitu, bagaimana cara suruh dia keluar, dan nanti dia terbang cari makan dan apakah dia tahu gitu ya di mana sih koloninya gitu? Kalau lebah ini, walaupun koloninya cuma jaraknya 40 senti, 50 senti, dia tidak akan tertukar, karena ada Mmm. pasukan khusus. Oh gitu. Ini ratunya, ini Oh pasukannya, ini betul, dia begini. sudah Ada mengenali ya, ada saya lihat, punya teman saya, lempetan begini, tapi batang dia nggak pernah kayunya. salah. Tidak tertukar, tetapi kita tetap harus ada perawatan karena, Mhm, musuhnya itu semut, namanya betul, madu Mas pasti manis, manis, ada cicak, betul. semut, ada jamur-jamur, Nah itu itu tetap bagaimana cara harus menanganinya, Bu? dikontrol. Jadi untuk orang yang bekerja, cocok sekali memelihara lebah kelanceng ini karena tidak membutuhkan perawatan, yang penting Mmm, kita ada tanam-tanaman, mhm, lokasinya tuh bersih,
Kalau ada musang, kayak kemarin kami mengalami, tutupnya tuh diangkat musang, ya nanti ternyata malam-malam hujan, ya udah penuh oleh air. Ada Begitu juga ya. masalah tapi tidak tidak perlu dirisaukan. Nah, dalam hal apa ya, hasil gitu ya, Mhm. berapa lama sih satu koloni itu, menghasilkan si madu dan berapa banyak gitu? Untuk satu koloni itu, kalau vegetasinya bagus, terus koloninya sudah banyak, itu jadi dengan dibuka, di dalam itu kan nanti ada kantong-kantong madu, Tanduk, betul. bola-bola kayak gitu kan, Mhm. beda dengan lebah apis yang Yang iya, segi 8, segi kalau ya. ini enggak, kayak guci-guci kecil begitu, Mhm. kita bolongi, itu kalau vegetasinya bagus, koloninya sudah besar, itu 1 bulan bisa kita panen. Tapi karena kami, mempunyai kegiatan lain, biasanya kami panen 2 bulan Nah, sekali. itu berapa banyak satu kali panen? 1 kali panen tergantung dengan koloninya, Bu. Ada yang dapatnya 1 liter, Mhm. 1 liter lebih kadang. Ada yang dapatnya cuma ya 300 Mili gitu, gram, ya ya. 300 cc kadang-kadang, tergantung koloninya itulah. Jadi Mhm. lebah ini nggak bisa kayak kita bikin donat 1 kilo jadinya harus sekian, nggak Nggak bisa. bisa. Disuruh-suruh juga Nggak nggak mungkin. mau, iya. Dia tetap pada Heeh, koloninya gitu ya. iya. Nah, ketika apa namanya, dalam hal perawatannya gitu dan apa Heeh, namanya, pemeliharaan si lebah-lebah ini kan tentunya banyak kendala sih, Bu, ya. mhm. Kendala apa sih yang dirasakan berarti dan bagaimana cara mengatasinya? Kendalanya iklim. Mmm. Misalnya hari hujan, itu lebah-lebah tidak akan keluar. Karena Oh, itu kita menyiapkan, pakan di sekeliling. Jangan mengharapkan lebah tadi terbang 1 kilometer nggak akan ya? ngeder mencari pakan. Jadi begitu hujan berhenti terang sedikit, dia langsung keluar, dia langsung mencari nektar atau polen. Mhm. Hujan lagi, masuk lagi, begitu. Jadi di sekitar, sarang lebah itu kita tanam pohon-pohon bidara, ada, apa namanya, air mata Mhm. pengantin, Yang bisa berbunga sepanjang masa gitu ya? iya, rajin Bu, harus ganti terus. Kita Oh, kayak bunga, apa namanya, matahari itu 1 bulan sudah habis kadang, kita mhm. tanam. Rumah tetangga pun kita tanemin, begitu. Supaya pakannya tersedia? Iya, dan, lebah ini tidak bisa kita, apa namanya, kondisikan. Memang, namanya produk dari lebah rumah daun ini kita tidak mengkondisikan misalnya meletakkan larutan gula atau air tebu, Nggak tidak bisa. tidak. Kami menjaga Kualitas, kualitas karena kami juga akan mengkonsumsi sendiri, betul, atau buah-buahan kita letakkan tidak. Jadi mereka memang hidupnya kita biarkan alami. gitu ya. Nah, dalam hal, penjualan gitu ya, berapa Mhm, sih Bu harga satu botol? Satu botol mhm. ini ya, Iya, berapa miligram ini Bu? ini 180 gram. Nah, ini harga jualnya berapa? Kalau ini kita jual enam puluh 65.000. lima Dulu ribu. saya jual kan kok botol besar, Mhm. itu 120.000. Jadi tuh ibu-ibu nih, teman-teman saya bilang, "Jual dong yang kecil, kadang kita nggak punya uang, kadang beli yang besar, tapi kita pingin punya stok madu di rumah," gitu. Jadi kita juga jual dalam, Botol kemasan kecil. yang kecil. Dalam hal apa ya namanya, pemasaran gitu Bu ya, sudah Heeh. sejauh mana sih dipasarkan, si madu kelanceng ini? Kalau madu kelanceng ini ya dari, teman-teman, keluarga, dari grup-grup itu, kadang-kadang Bu, belum dipanen sudah inden. Oh Karena gitu, barangnya ini cuma sedikit, yang betul, butuh banyak. betul. Jadi, kadang-kadang mereka pesen pesen dulu supaya waktu kita kadang belum saatnya panen, kita panen karena teman-teman itu sudah mendesak. "Kapan ada madunya kapan ada madunya?" Kita buka, oh iya sudah bisa dipanen, udah kita panen. Dalam hal rasa, cita rasa ini Heeh, Bu, apa sih beda rasanya, iya. si madu kelanceng dengan madu yang, si lebahnya
Beda ya. beda ya, ada penyengatnya gitu loh, Bu? Ya, kalau madu kelanceng ini lebih ke asam. Karena tapi tidak menyebabkan, asam lambung. Banyak, konsumen kami yang sakit itu tidak bermasalah. Ini lebih asam jadi lebih tinggi vitamin C-nya. Cangkangnya pun langsung propolis. Kita tahu propolis itu sangat baik untuk kesehatan. Betul. Jadi memang masa-masa pandemi seperti ini sangat dianjurkan untuk minum madu. Madu. Nah, Iya. baik, dalam 1 kali siklus gitu ya, kan mungkin, kalau ayam itu umur berapa hari dia harus dipotong atau mati gitu Iya. ya. Nah, si madu kelanceng ini dalam 1 kali siklus tuh, berapa lama dia bisa bertahan sampai dia pada akhirnya dia harus atau mati atau, diganti dengan yang baru? Ya, saya tidak tahu juga itu, karena dia tuh kan hidupnya, rumahnya itu di dalam pokok kayu begitu. Tapi saya lihat ada satu tempat, itu banyak sekali bangkainya tawon ini, lebah kelanceng ini. Ya tidak, karena kita tidak bisa ya kayak ayam kita tahu, oh yang Iya. itu, gitu. Ini nggak kelihatan, sama semua. Tapi saya lihat memang mereka itu matinya kok satu tempat. Jadi ada satu lokasi itu banyak sekali. Jadi kami pikir, oh berarti dia ini ada juga siklusnya Iya. kehidupannya, tapi untuk berapa Berapa lamanya lama saya gitu kurang ya, tahu. supaya dia bisa Mhm. meregenerasi lagi Iya, gitu ya? karena itu kan ada telurnya. Betul. Nah, kalau dia bertelur dia agak agresif. Walaupun dia tidak menyengat, dia tuh kayaknya kurang suka tuh kalau kita datang. Kalau dia Kalau dia tidak lagi periode bertelur, bertelur, reproduksi ya. reproduksi. Kalau dia sedang tidak bertelur, kita buka cangkangnya, ambil pipet, kita bisa langsung, sedot madu dari cangkangnya. Gitu ya? Asli, itu nggak bisa diragukan lagi, pasti asli. Gitu ya. Nah, di rumah Ibu sendiri tuh Mhm. berapa banyak sih Koloni. koloninya itu yang ada? Dengan luas 3,5 meter kali 13 meter, 3,5 kali 13, 13 ya? itu bisa menampung 25 koloni. 25 koloni Jadi ya? untuk kalau teman-teman yang lain berminat itu, misalnya punya halaman tuh, kalau rumah-rumah di komplek itu ya, eee, panjangnya 9 meter gitu, saya pikir sekitar 5 koloni, 6 koloni masih bisa. Masih bisa gitu ya? Saya sekarang sedang menyiapkan lahan lain khusus untuk, pengembangan usaha. Gitu, baik. Harapan ke depannya terhadap, madu kelanceng ini? Kita dengan adanya kayak podcast ini, kita sangat berterima kasih bisa mengedukasi masyarakat, memberikan, pencerahan apa itu madu, bagaimana madu yang berkualitas. Saya juga berharap, nanti akan ada seperti koperasi atau perkumpulan untuk madu kelanceng di Sumatera Selatan, karena memang peluangnya sangat besar untuk wilayah kita yang masih banyak hutannya begini. Banyak dilakukan diundang ikut pameran, bazar, supaya kita bisa lebih mempromosikan Mempromosikan. produk kita. Baik. Terakhir, ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu Ibu dalam pengembangan madu kelanceng. Silakan, Bu. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur Sumatera Selatan, Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Bupati, Banyuasin, Kepala Dinas Kabupaten Banyuasin, Camat Langkelapa, dan, Lurah Kenten yang banyak mensupport kami untuk lebih mengembangkan produk ini. Juga kepada ketua-ketua komunitas di mana saya bernaung, yang sering memberikan kesempatan saya mengikuti, pelatihan-pelatihan maupun, bazar-bazar yang diselenggarakan oleh dinas-dinas. Baik, terima kasih atas kehadiran Ibu Yuniarta Nancy dengan inovasinya yaitu, madu kelanceng di pekarangan rumah. Mudah-mudahan ke depannya, banyak, para pemula ataupun, orang-orang yang ingin membudidayakan madu kelanceng sehingga
kita dapat memanfaatkan halaman rumah kita untuk hal-hal yang berguna. Dan mudah-mudahan juga usaha dari Ibu, Yuniarta ini akan lebih, dikenal masyarakat, baik itu masyarakat Sumatera Selatan maupun masyarakat Indonesia pada umumnya. Untuk informasi lebih lanjut Anda bisa like, subscribe, and komen di YouTube podcast kami One Dewa Innovation. Jangan lupa kita juga punya jurus 4S, setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Nantikan kami yang tayang setiap hari, inovasi-inovasi yang terbaru dari para inovator di Sumatera Selatan. Sampai jumpa di acara kami selanjutnya dan salam inovasi.